Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Polly dan Mbak Harto dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Episode 30 Juni 2022. 30 Juni. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mengenal lebih dalam tentang Santo Theobactus dari Provins. Mbak Harto mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang apa arti nama dari Santo Theobaldus dari Provins ini. Dia orang Perancis dan karena itu S-nya tidak dibaca jadi Theobaldo. Seperti Louis dibaca Louis. Ya. Demikian juga Paris, ya. Paris lagi, R-nya di belakang. Nah, dia adalah putra seorang bangsawan dari namanya bapaknya, ayahnya namanya Pangeran Arnold. Kemudian ibunya namanya Gisela. Tulisannya Gi, tapi dibaca Zi. Maka orang Prancis menyebut Gianyar, Zianyar. Jadi itu orang Prancis begitu, jadi supaya tahu. Nah kemudian sejak kecil dia tuh suka membaca. Yang dibaca tentang orang-orang kudus, tentang para pertapa lagi. Orang kudus dan pertapa lagi. Itulah sebabnya maka dia ingin menjadi seperti orang-orang kudus itu. Nah itu. Nah kemudian pada suatu kali dia meninggalkan itu tahun 1054 ya. Dia meninggalkan. Mengapa kok dia meninggalkan rumah? Karena dia tidak mau dikawinkan atau disuruh kawin nggak mau. Kebiasaan orang Perancis itu kalau bangsawan tuh jadi militer. Jadi hebat jadi militer. Tapi dia nggak mau jadi militer juga. Maka dia secara diam-diam bersama temannya namanya Walter. Walter namanya. Tulisannya Walter, ini bacanya Walter. Nah bersama Walter dia pergi ke sini. Sini itu suatu daerah sini namanya. Kemudian menuju ke tempat pertapaan itu. Tapi dia mampir di Piranjay. Nah itu suatu tempat dia untuk menguji dirinya sendiri. Dia jadi kuli. Jadi kerja keras. Mengerjakan. Pokoknya bagaimana rasanya menjadi orang kecil. Orang bekerja keras. Lalu dari sana dia, ini sudah cukup. Ayo kita sekarang mengikuti jalan Santo Yakobus. Yang disebut dengan Way of the Jim of Saint Jim. Jim itu juga terjemahan dari kata Yakobus. Ya. Jadi itu bahasa Jawanya napak tilas. Seperti di Indonesia ada napak tilas yang mengikuti Jenderal Sudirman. Nah itu, tapi dia mengikuti The Way of Saint James. Nah, terus berjalan. Akhirnya dia apa? Bosan juga. Jadi sebagai pertapa nih nggak cocok ini. Kemudian dia kembali ke Keuskupan Trier. Jadi akhirnya di sini. Di sana dia bertemu dengan temannya di Salemago. Di Salemago dia Walter sakit. Nah, karena sakit mana? Ya sudah tinggal di sana. Beberapa hari kemudian Walter meninggal. Jadi dia tetap saja saya tetap jadi pertapa. Kemudian dia hidup asketis. Asketis artinya suatu hidup yang memantangkan atau berpantang untuk hidup bahagia, untuk hidup nikmat. Nah, kemudian kalau bahasa Jawanya itu mungkin tirakat gitu ya. Nah dia disenangi oleh orang-orang. Oh, ini orang suci. Banyak yang datang
untuk minta pelajaran karena dia dianggap sebagai guru. Ini guru yang bagus ini. Nah, muridnya banyak, tapi kemudian Theobaldo mikir, saya itu ingin jadi pertapa, tapi mengapa kalau saya menjadi murid yang punya murid yang banyak, saya tinggalkan aja. Kemudian ditinggalkan. Dia ingin menjadi seorang pertapa sungguh-sungguh. Tapi ya tetap saja, dia tetap dihormati dan kemudian dia mendapat karisma. Apa itu karisma? Karisma adalah karunia Tuhan untuk melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perintah Tuhan. Jadi itu karisma itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta. Jadi Anda jangan minta karisma, sebab itu pemberian dari Tuhan apa adanya. Jadi kalau Tuhan menghendaki dapat ya dapat, kalau tidak bisa dipelajari. Nah kemudian si Theobaldo tadi dikunjungi, kunjungi oleh seorang uskup Vicenza. Uskupnya datang. Saya terharu akan itu. Anda ini siapa? Nama saya Theobaldo. Saya sudah bergabung dengan Agustin. Loh, Agustin di sini? Iya. Coba. Kemudian dia tanya kepada orang-orang Agustin. Semua mengancamkan kagum sekali kepada Theobaldo itu. Dia taatnya bukan main, rendah hatinya bukan main. Jadi dia sekarang menjadi pengikut seperti pengikut Agustin, padahal tidak dia cuma bergabung aja. Lalu dia cerita pada Bapak Uskup, Bapak Kus, sebetulnya saya itu adalah anak pangeran. Ayah saya bernama Arnold dan ibu saya bernama Gisela. Nah, kalau begitu saya beritahu bapakmu. Dia pergi ke Champagne. Champagne minuman Champagne. Kemudian dia kan dari Palatin. Dia uskupnya pergi ke Palatin di Champagne itu. Terus ibu bapaknya datang ke tempat pertapaannya, melihat situasi yang mengharukan itu. Ibunya ikut menjadi pertapa. Gisela itu aneh kan? Jadi sebetulnya dia itu ingin dia sendiri yang jadi pertapa, tapi ibunya juga ikut lalu mendirikan suatu tempat pertapaan dekat rumah, dekat tempatnya si Theobaldo. Nah kemudian pada tahun 1479 ya, nah itu jadi karena itu abad itu dia meninggal. Ya. Biarpun dia seorang pertapa, dia juga harus tutup usia. Nah, pada tahun 1066, pada tanggal 30 Juni, ada hari ini, Santo Theobaldo meninggal dunia atau wafat. Nah, kemudian karena dia sebagai seorang yang kudus, maka oleh Sri Paus Alexander II, 7 tahun kemudian, 1073, dia diangkat sebagai orang kudus yang kita peringati hari ini. Ya, begitu ceritanya. Terima kasih Mbah Harto, luar biasa. Mbah Harto sudah menceritakan masa kecil dan perjuangan sampai tutup usianya Santo Theobaldo. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Theobaldo, doakanlah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma opa, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di acara
Oke, hari ini Orang Kudus, hari ini episode berikutnya.